Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika peminatan materi kelas 12 yaitu tentang variabel acak. Kita mulai dulu dari definisi apa itu variabel acak. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan, di mana variabel acak ini digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana, di mana di dalam variabel acak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel acak diskrit, yang kedua ada variabel acak kontinu. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama yaitu variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, di mana nilainya berupa bilangan bulat. Nilai-nilai variabel acak diskrit itu digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling terpisah. Jadi variabel acak diskrit itu bilangannya berupa bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Contoh data yang merupakan variabel acak diskrit. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, misalkan ada banyak anak dalam sebuah keluarga. Kenapa ini disebut sebagai variabel acak diskrit? Karena jumlah anak itu angkanya pasti selalu bulat, misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu juga dengan contoh yang kedua, yaitu banyak ikan nila yang ada di danau. Jumlah ikan itu pasti bisa dihitung, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, banyak rumah di kampung yang memiliki bel pintu. Yang keempat, banyak bohlam cacat yang ditemukan di sebuah gudang pabrik bohlam. Nah, keempat ini adalah contoh data yang merupakan variabel acak diskrit karena angkanya berupa bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Yang kedua, ada variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu ini diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Namanya bilangan real berarti itu bilangannya bisa berupa bilangan desimal, pecahan, dan seterusnya. Nilai-nilai variabel acak kontinu jika digambarkan pada garis interval berupa titik-titik yang saling tersambung membentuk garis. Jadi konsep dari variabel acak kontinu itu nilainya bisa berupa bilangan pecahan atau desimal. Seperti apa contohnya data yang merupakan variabel acak kontinu? Misalkan seperti ini. Hasil penimbangan berat badan. Kenapa ini disebut sebagai variabel acak kontinu? Karena berat badan itu bisa saja desimal. Misalkan berat badan seorang siswa adalah 50,3, 50,4, dan seterusnya. Kemudian di sini ada hasil pengukuran suhu tubuh. Nah, suhu tubuh itu juga merupakan variabel acak kontinu karena dia bisa desimal. Misalkan suhu tubuhnya 35,9, 36,1. Nah, itu adalah variabel acak kontinu. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, yaitu hasil pencatatan waktu yang diperoleh seorang pelari mencapai garis finish. Waktu ini merupakan variabel acak kontinu karena waktu itu bisa saja waktu larinya adalah 1 jam lewat 30 menit atau 1 jam 30 menit 2 detik. Nah, ini adalah contoh data yang merupakan variabel acak kontinu. Pada bagian uraian materi kali ini, kita akan membahas secara khusus mengenai variabel acak diskrit. Contoh, Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Hasil yang mungkin diperoleh Ayu adalah ketika kita melempar sebuah dadu, pasti di situ angka yang muncul bisa saja angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka inilah hasil yang mungkin dari pelemparan sebuah dadu. Contoh yang kedua, Andika melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Andika mengamati banyak hasil angka yang diperoleh. Misalkan X adalah banyak angka yang diperoleh sehingga X adalah 0, 1, 2. Bisa saja ketika pelemparan sekali nggak dapat angka, tapi dapatnya gambar. Kemudian bisa saja ketika pelemparan pertama dapat angka. Kemudian pelemparan kedua dapat angka lagi, maka di sini bisa 0, 1, 2. Kita masuk ke contoh soal yang lain.
Pada pelemparan dua buah dadu, nilai dari variabel acak X yang menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul. Ketika kita melempar dua buah dadu secara bersamaan, maka ruang sampel yang kita peroleh yaitu di sini dadu pertama 1-6, dadu kedua 1-6. Dikatakan di soal jumlah kedua mata dadu yang muncul. Berarti masing-masing ini dijumlahkan. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3. Dan seterusnya sampai ujung di sini. Maka variabel acak X yang menyatakan nilai dari jumlah kedua mata dadu yang muncul berapa? Kita lihat dari yang nilai yang terkecil. 1 tambah 1, 2. Berarti 2, kemudian 3, kemudian 3 kan ini 1 tambah 2 ini sama. Kemudian ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga jawaban dari soal ini adalah yang B. Jadi dari jumlah terkecilnya adalah 2 sampai jumlah terbesarnya di sini 12. Itu untuk contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk menguji hasil produksi bohlam per hari, setiap bohlam yang baru diproduksi dinyalakan dan dihitung banyak bohlam yang mati. Nilai yang mungkin untuk variabel acaknya adalah, nah di sini ada pilihan ganda. Karena di sini dikatakan bohlam, berarti setiap bohlam itu kan dihitung, nggak mungkin jumlah lampunya itu misalkan 1,5, 2,5 kan nggak mungkin. Sehingga variabel acak yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3, 4. Karena jumlah bohlam itu pasti bilangan bulat, tidak pecahan. Nah, mungkin itu saja pelajaran kali ini dari definisi variabel acak dan beberapa contoh soal. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.